kemudian berubah. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ini juga banyak tudingan yang agak miring dalam tanda kutip terhadap Jessica. Iya. Ketika awal kasus ini terungkap, Anda kelihatan menutup diri dan agak sedikit stres, wajar ya, takut begitu ya. Tapi kemudian belakangan Anda muncul dengan senyum, santai, rileks. Jadi tadi saya tanya tadi. Iya, soalnya menurut saya emosi saya itu berubah dari awal sampai sekarang itu itu ada tahapnya gitu ya. Waktu pertama-tama kali itu kan, waktu saya baru sadar kalau saya itu ternyata dicurigain, itu saya sedih. Tapi saya ya nggak bisa apa-apa dan saya takut. Maksudnya kalau sampai yang terjadi yang buruk sekali untuk saya gitu. Mirna kan ya emang udah tidak bisa dirubah ya apa yang terjadi sama Mirna. Tapi kalau misalnya saya dituduh yang melakukan hal yang sangat buruk itu terhadap teman saya sendiri, saya kecewa aja gitu. Pertamanya itu begitu, jadi dan kedua saya takut urusan sama polisi. Pokoknya aduh, kalau udah pembunuhan kayak gitu kan ya saya kalau orang biasa ya yang nggak pernah ada masalah apa kan takut kayak gitu. Pertamanya saya nggak tahu harus gimana, harus ngomong apa, nggak biasa sama yang perhatian semua datangnya ke saya gitu. Nah untung saya punya kuasa hukum saya yang datang setiap hari, setiap menit dibilang santai saja ngomong. Pacar nggak ngasih semangat? Enggak apa? Enggak ngomong. Pacar nggak ngomong apa-apa? Enggak ngomong. Oh, no comment maksudnya? Enggak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi dengan pacar. Oke. Tapi bicara soal ini ya, hubungan kamu dengan, tadi kan udah di awal kamu bilang ini teman kuliah. Kalau kita kategorikan kan saya saja atau Anggi dan juga pemirsa punya teman tuh. Ada yang teman kuliah, ada yang teman main, teman dekat, atau sahabat. Nah ini kategorinya berteman dengan Mirna ini yang mana? Teman apa? Seberapa dekat, seberapa lebih intim? Teman belajar dan teman main ya. Saya nggak pernah sampai curhat bener-bener sampai dalam-dalamnya tuh sampai tiap hari ngomong gitu. Walaupun dia di sana juga nggak kayak gitu. Paling kalau misalnya kita lagi mau yuk cobain restoran ini yuk, ya ngumpul-ngumpul semua ketawa-ketawa ngomongin soal ya film atau apa, soal yang hal yang bener-bener generik aja gitu, nggak ada yang sampai curhat sampai parah, sampai soal masalah keluarga, masalah teman, masalah apa. Termasuk ketika Mirna akan menikah, sempat ngobrol soal itu nggak? Oh iya, Mirna datang tahun 2014. Lalu saya ketemu sama dia di sana, terus saya ajak makan gitu kan. Terus ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja, terus dia bilang oh baru tunangan gitu. Terus ya saya tanya-tanya dikit lah, tapi itu baru tunangan, masih bener-bener baru banget. Jadi dia belum ada pikiran gitu mau planningnya apa gini-gini. Tapi dia cerita, terus kita ya karena udah pada saat itu mungkin kita setahunan kali belum ketemu. Saya ketemu Mirna lebih sering daripada teman-teman saya yang lain ya, soalnya Mirna suka datang ke sini. Artinya bisa dibilang dekat lah ya sama Mirna. Dekat tapi bukan sahabat yang setiap hari ngomong atau seminggu sekali ngomong. Tapi kalau hangout ingat ajak Mirna gitu kan, kalau mau makan ajak Mirna gitu. Terus kalau ketemu kita selalu cocok-cocok aja gitu ngomongnya. Ya. Ada ini nggak pernah bikin usaha bareng nggak? Nggak pernah. Selalu lain. Yang apa kan ada tuh usaha desain itu. Kan dia waktu lulus dia pulang ke Jakarta, saya mau di Sydney, gimana kalau bisnis susah? Negaranya lain. Dan nggak pernah ada pikiran begitu. Bisnis online gitu di Instagram gitu? Nggak pernah total sama sekali. Nggak ada ya? Jadi nggak ada kerjasama atau bisnis bareng? Enggak. Saya selalu kerja, nggak ada. Nggak pernah ada momen kalian berdua argumentasi atau tidak pernah. Tidak pernah. Kan namanya teman kan pasti, apalagi perempuan, ini Anggi sih sebenarnya. Enggak juga sih, kalau mungkin saya tinggal sama Mirna atau gimana deketnya sampai kayak gitu mungkin ya bisa ya, tapi saya sama Mirna nggak pernah ketemunya aja nggak sesering-sering amat. Nggak pernah tinggal bareng juga di Australia? Nggak selama di Australinya itu? Nggak pernah juga, ya kalau ketemu kita santai-santai aja makan, ngafe. Kan pernah lah bahasa sekarang tuh ya bete gitu kan. Bete ini lagi sama dia. Mungkin bisa bete itu bisa diajak pergi, minta temenin nggak mau. Kan sempat kesel atau nggak juga sih. Paham gitu. Orangnya kalau bisa marah, kalau bisa bete sama orang lain itu kan kebanyakan kan yang hubungannya kan yang deket gitu ya, deket banget. Jadi bisa marah. Tapi kalau cuma teman biasa yang cuma kita main-main, yang ngumpul-ngumpul yang bener-bener kayak casual aja mah, itu kayaknya saya nggak pernah marah kalau sama teman yang model kayak gitu. Tapi kamu berarti punya teman dekat dong, yang tidak seperti Mirna ini ada? Iya ya ada ya, teman dekat ya ada lah. Ada yang sering curhat tuh ada ya? Iya. Tapi bukan Mirna. Tapi nggak berantem juga, itu juga nggak berantem. Nggak berantem. Nggak sama kayak Rizky suka berantem. Gitu. Karena kalau saya dekat tuh harus berantem.
Tadi kalau nggak berantem nggak dekat. Oh. Oke, Iya. sedikit lagi nih masih ada keanehan itu dengan ini kok dari stres awalnya, terus kemudian udah bisa senyum-senyum. Jadi ada kesan ini ada apa sih dengan Jessica gitu loh. Dari sedih bisa senyum-senyum lebar seperti orang dingin begitu ya. Oh, aduh. Itu jasanya kuasa hukum saya ya, yang selalu menenangkan saya gitu. Kak, kamu tenang aja kalau nggak salah, jangan gugup, jangan takut, ngomongnya jujur aja apa adanya. Jadi saya disuruh relax gitu loh kalau ngomong. Jadi saya ada seapa adanya. Jadi kalau misalnya saya gugup, dibilang bersalah. Saya santai, dibilang bersalah. Maksudnya gimana? Serba salah ya? Iya, serba salah. Oke, sedikitnya Jessica. Dari tadi kan Jessica dan Pak Yudi mengatakan ya membantahkan semua bukti dan lain-lain. Kalau memang ada pelaku yang belum terungkap saat ini, apa yang ingin disampaikan pelaku? Apa pesan yang mungkin Jessica ingin sampaikan siapapun di luar sana ya yang melakukannya? Pesan disampaikan untuk pelakunya. Ya kan, ini kan maksudnya gini. Ini kan Jessica kan dari tadi cerita bahwa bukan saya kok pelakunya. Nah, berarti kan ada yang melakukan. Nah, kemudian kan di situ ada kamu, ada Mirna, ada Hani, ada banyak orang lah di kafe. Ada orang-orang lain di kafe itu. Nah, apa yang ingin Jessica sampaikan mungkin? Kalau kamu berbuat jahat, pasti tertangkap. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Walaupun kamu ngumpetnya kayak gimana. Saya cuma bilang begitu aja. Terus berdoa, minta maaf sama keluarganya Mirna dan teman-teman Mirna semuanya. Karena ini udah bikin mereka berduka sekali kan, sedih. Tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa. Saya kenal sama kembarannya Mirna, mamanya Mirna, adiknya Mirna. Saya nggak bisa kata-kata nggak bisa bilang saya udah sedih begini kehilangan teman dan dituduh membunuh dia, itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Emang saya kelihatannya kuat di depan tapi sebenarnya enggak. Oke. Itu kan pesan kamu kepada orang di luar sana ya, yang memang melakukan itu untuk Mirna. Tapi kalau sudah memang ada orang itu, apa yang ingin kamu lakukan sama orang itu? Karena orang ini sebelum ada, ini kan semua mengarahnya ke kamu. Kalau ada dia, apa yang kamu lakukan? Hala napas, akhirnya saya lepas dari masalah. Tapi saya nggak akan melakukan apa-apa sama dia, sama siapapun itu. Saya mau melakukan apa? Saya nggak. Udahlah. Jadi harapannya Jessica sekarang ini apa sih? Ya tertangkap pelakunya itu yang sebenarnya. Kalau emang itu yang kayak orang-orang asumsi mungkin salah sasaran atau emang ada alasan lain yang dilakukan, saya nggak tahu ya. Pemikirannya orang pelaku itu kenapa gitu kan, bagaimana caranya apa gimana, saya kan nggak ngerti. Jadi dijelaskan lah, saya mau dia jelaskan. Kalau misalnya sekarang ada yang menyaksikan terus berkomentar, wah Jessica ini berbohong. Dengan semua penjelasan dari awal sampai yang baru saja disampaikan, Jessica berbohong. Bagaimana kamu menanggapi? Kok bisa tahu sih, itu pertanyaan saya juga. Kalau berbohong, ya mereka percaya kalau berbohong, ya udah percaya aja mereka berbohong. Saya nggak mungkin melakukan hal yang lain untuk berusaha bela diri saya sendiri dengan mengatakan hal yang banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya orang malah lihat saya mencoba membela diri sendiri. Kalau dibilang, oh ya kamu taruh kantong sini, oh ya udah, kamu celana dibuang, iya. Saya emang melakukan, tapi emang sialnya emang itu hal yang masih mencurigakan untuk saya. Tapi saya nggak mungkin membela diri untuk bilang, oh enggak, saya nggak ngelakuin itu atau gimana-gimana, enggak. Oke, tapi pertanyaan itu yang di luar sana, apapun yang kamu jelaskan itu dianggap kan bohong semua tuh yang diomongin Mirna. Tapi Jessica. Jessica, maaf. Yang diomongin Jessica tuh bohong semua. Apa yang ingin kamu inginkan? Apa ada bukti, tunjukkan atau apa? Atau apa yang kamu inginkan? Bukti itu kan tugasnya polisi ya, mencari. Saya intinya kalau orang bilang, oh ya kamu bohong, oh ya kamu lesbian, oh ya kamu punya kaki cuma satu atau gimana. Nah itu saya biarin aja, tapi ujung-ujungnya kalau emang pelakunya tertangkap, kalau emang saya ini bukan pelakunya terbuktikan, ya udah. Nah permasalahannya kalau ada bukti ternyata polisi ini, Pak Yudi juga Jessica, ada bukti ternyata Jessica katanya, itu gimana? Ya udah, ada bukti, ya udah dihadapin lagi, itu masalah yang belakangan. Tapi saya ngerasa sekarang saya nggak melakukan, buktinya apa? Itu
walaupun suatu hari ada bukti, saya nggak tahu itu bukti dari mana. Oke, jadi kalau ada polisi bilang ada buktinya, kamu pelakunya. Saya nggak berbuat apa-apa. Pak Iya, Yudi? buat apa? CCTV itu kunci. Jadi 15 menit sebelum Oke Mirna Pak, CCTV kolaps, tadi Bapak sudah ya, saksikan kunci dan itu merupakan barang bukti. Terus masukan saya kepada polisi, cobalah diperiksa itu Mirna sebelum ke sana itu ke belakangnya itu apa yang dilakukan. Kalau dia dites menggunakan hipnoterapi, semua itu harus dites hipnoterapi juga tanpa kecuali. Pembantunya Jessica aja di tes hipnoterapi. Walaupun itu saksi, yang saksi-saksi keluarganya Mirna itu harus dites hipnoterapi semua. Apa yang dilakukan, nanti kan bisa ketahuan. Jadi ditarik mundur. Jadi hipnoterapi cuma Jessica? Jessica sama pembantunya sementara. Ya. Dari pihak keluarga Mira tidak ada? Nggak ada. Satu kurang tahu. Dari Bukan Hani? ada. Kurang tahu. Hani? Mungkin Kan enggak, ada, saya, mungkin sama Pak. Jadi Iya. kan yang keinginan Bapak itu mungkin sudah dilakukan. Ya itulah polisi supaya menggali Oke. faktanya. Kan. Ya, tadi kan pertanyaan saya gitu Pak, kalau Iya. memang ada ternyata bukti itu, kan kata Bapak kan Siap bukti dihukum. CCTV. Kalau saya wakili Jessica, kalau ada bukti siap dihukum. Ya, Oke. Oke. itu Baik. kita kebenaran itu. Oke. Karena nyawa orang ini. Ya. Ya. Baik, Pak Yudi terima kasih sekali Ya, atas waktunya. terima Jessica, kasih, terima Jessica. kasih atas keberaniannya ya untuk bisa bercerita di sini. Terima kasih sekali. Kita berpetang.